Pagi itu, sinar mentari menelusup malu-malu lewat celah jendela kamar, membangunkan Nadira dari tidurnya. Ia mengerjapkan mata perlahan, lalu menoleh ke samping. Bayu, suaminya, masih terlelap dengan wajah damai. Nadira tersenyum kecil, merasakan syukur yang dalam karena masih bisa memulai hari dengan orang yang paling ia cintai. Sudah 5 tahun mereka menikah. Meski usia pernikahan mereka belum bisa dibilang lama, Nadira merasa cukup banyak suka duka yang telah dilalui. Mereka membangun rumah tangga dari bawah, dari sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang kini perlahan mulai direnovasi menjadi lebih nyaman. Semua itu buah kerja keras Bayu dan kesabaran Nadira mendampinginya. Bayu adalah pria baik, pekerja keras, penyayang keluarga. Dari awal menikah, ia selalu menomorsatukan Nadira. Setiap pulang kerja, tak pernah lupa membawakan sesuatu, entah jajanan kecil atau hanya sekadar sekuntum bunga liar yang ia petik di tepi jalan. Nadira bahagia dengan perhatian kecil seperti itu. Namun satu hal yang menjadi duri dalam rumah tangga mereka, keturunan. 5 tahun berjalan, belum juga Tuhan menitipkan seorang anak untuk mereka. Awalnya Nadira santai, toh mereka juga masih muda. Namun makin kesini, tekanan keluarga mulai terasa. Ibu mertua Nadira sering mengungkit soal cucu tiap kali mereka datang bersilaturahmi. "Bu, sabar ya, mungkin Allah belum kasih rezekinya sekarang," kata Nadira lembut, berusaha menahan rasa tidak enak. Tapi sang ibu hanya menatap Nadira dengan lirikan tajam. "Sampai kapan sabarnya? Usia Bayu sudah hampir kepala 3. Kamu juga? Jangan sampai nanti sudah tua baru repot sendiri." Bayu selalu membela Nadira, meski lebih sering hanya dengan menepuk bahunya pelan atau menggenggam tangannya di bawah meja. Di hadapan ibunya sendiri, Bayu tak banyak berkata. Nadira mengerti, itu demi menjaga suasana tetap adem. Namun tetap saja, hatinya terluka. Di samping tekanan dari keluarga, masih ada satu hal lagi yang perlahan mulai merusak ketenangan rumah tangga Nadira, kehadiran sepupunya sendiri, Rena. Rena adalah putri bibi Nadira dari pihak ibu. Sejak kecil, Rena sudah menunjukkan sifat yang ambisius dan suka menjadi pusat perhatian. Ia juga sangat cantik, bertubuh semampai, kulit putih bersih, dan selalu pandai merawat diri. Mereka memang cukup dekat, tapi Nadira tahu, Rena selalu ingin menjadi yang paling menonjol. Bahkan sejak sekolah, Rena sering merebut perhatian teman-teman lelaki Nadira. Nadira tak terlalu ambil pusing kala itu, toh akhirnya ia menikah dengan Bayu yang sangat mencintainya. Namun beberapa bulan belakangan, Rena makin sering datang ke rumah Nadira. Katanya ingin belajar memasak, kadang hanya mengobrol untuk melepas suntuk. Nadira menyambutnya dengan hangat, menyiapkan kue-kue kecil dan teh manis kesukaan Rena. "Bayu, coba ini donat buatan Nadira. Enak kan?" kata Rena suatu hari, menyuapkan donat ke mulut Bayu dengan centil. Bayu tampak kikuk, menoleh ke Nadira seakan minta izin, lalu menelan suapan Rena dengan canggung. Nadira hanya tertawa kecil waktu itu. Ia mencoba menganggapnya candaan biasa antara keluarga. Tapi entah kenapa, setelah Rena pulang, hatinya terasa tak nyaman. Hari-hari berlalu. Suatu sore, Nadira tengah menjemur pakaian di halaman ketika ponselnya berdering. Telepon dari Bibi Reni, ibunya Rena. "Nadira, Rena sering cerita betapa dia betah main ke rumah kamu. Katanya Bayu baik sekali, perhatian," kata sang bibi dengan nada yang entah kenapa membuat Nadira merinding. "Iya, Bib, Rena memang sering main. Rumah kami kan terbuka buat keluarga," jawab Nadira berusaha ramah. "Baguslah, siapa tahu bisa sekalian bawa berkah. Rena kan sudah waktunya juga menikah." Nadira terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada nada aneh dalam ucapan itu, tapi ia menepis prasangkanya. Malamnya, saat Bayu pulang kerja, Nadira memberanikan diri bertanya. "Mas, kamu nyaman kan kalau Rena sering main ke sini?" tanyanya hati-hati. Bayu tersenyum, lalu mengusap kepala Nadira. "Kenapa, sayang? Kamu cemburu ya? Dia kan sepupu kamu. Anggap aja adik sendiri." "Iya sih, tapi kalau terlalu sering, aku takut dia merepotkan kamu." Bayu hanya tertawa kecil. "Kamu terlalu banyak mikir. Udahlah, yang penting kamu sama aku baik-baik aja." Jawaban itu sebenarnya tidak menenangkan hati Nadira. Tapi ia memilih diam.
Ia tidak mau terlihat posesif atau cemburuan tanpa alasan jelas. Lagi pula, Bayu selama ini selalu membuktikan cintanya pada Nadira. Masa ia harus curiga pada suaminya sendiri? Beberapa hari kemudian, keluarga besar Nadira mengadakan acara syukuran di rumah orang tua Nadira. Nadira dan Bayu hadir bersama. Rena pun datang, seperti biasa tampil menawan dengan gaun pastel yang pas di tubuhnya. Selama acara, Nadira sibuk membantu di dapur. Ia tak terlalu memperhatikan Rena yang beberapa kali terlihat mengobrol dengan Bayu di ruang tamu. Namun saat ia kembali ke ruang tamu dengan membawa nampan berisi minuman, ia tak sengaja mendengar percakapan mereka. "Mas Bayu, kapan-kapan kita jalan ke kafe yang aku ceritain itu ya? Katanya tempatnya bagus banget buat foto-foto." Bayu tersenyum canggung. Iya, nanti deh. Tapi sama Nadira juga ya?" Rena hanya tertawa manja. Iya, tapi berdua juga nggak apa-apa kan? Darah Nadira serasa naik ke kepala. Tapi ia hanya pura-pura tak mendengar. Ia meletakkan nampan di meja, lalu berpura-pura merapikan kursi. Malam harinya, Nadira menangis dalam diam. Bayu sudah terlelap di sampingnya, kelelahan setelah acara. Nadira menatap wajah suaminya, berusaha menghapus prasangka buruk. "Ya Allah, kalau memang aku terlalu cemburu, ampuni aku. Tapi kalau ada hal yang engkau ingin tunjukkan padaku, beri aku kekuatan," bisiknya pelan. Hari-hari berikutnya Nadira jalani dengan rasa was-was yang terus mengganggunya. Ia mulai memperhatikan gelagat Bayu yang sedikit berubah. Ponselnya kini selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Dulu Bayu tak pernah keberatan jika Nadira meminjam ponselnya untuk memotret resep masakan atau menonton video. Sekarang ia langsung mengambil ponselnya lagi begitu Nadira selesai memakainya. Setiap kali Nadira menatap Bayu lebih lama, ingin menanyakan sesuatu, Bayu hanya menatap balik dengan senyum samar. Seolah ada tembok tak terlihat di antara mereka yang kian hari makin tinggi. Namun Nadira tetap berusaha menenangkan diri. Setiap malam ia sujud lebih lama, menangis dalam doa, memohon agar rumah tangganya dijaga Allah. Ia yakin semua ini hanya ujian yang akan segera berlalu. Hingga suatu sore, Nadira yang baru pulang belanja, melihat motor Bayu terparkir di depan rumah padahal biasanya jam segini ia masih di kantor. Nadira merasa senang. Pikirnya, Bayu pulang lebih cepat ingin memberi kejutan. Namun ketika membuka pintu, Nadira tercekat. Di ruang tamu, Bayu duduk berdekatan dengan Rena. Rena tertawa kecil sambil menepuk lengan Bayu, sedangkan Bayu menunduk, tampak gelisah. Begitu melihat Nadira muncul di pintu, Rena langsung berdiri dengan senyum sumringah. "Kak Nadira, aku baru aja datang. Ngobrol-ngobrol sama Mas Bayu sambil nunggu kamu," kata Rena cepat, seolah menutupi suasana. Nadira mengangguk kaku. Ia meletakkan belanjaan di dapur, lalu masuk ke kamar. Di sana, ia menutup mulutnya sendiri agar tangisnya tak terdengar. Perih sekali rasanya melihat dua orang yang paling dekat dengannya tampak memiliki rahasia. Malam itu, Nadira memutuskan untuk berhenti menepis firasatnya. Ia tahu, ini baru permulaan, dan hatinya berbisik, badai yang lebih besar sedang menantinya. Hari-hari Nadira setelah melihat Bayu dan Rena berdua di ruang tamu seperti berjalan di atas bara api. Meski tidak ada bukti nyata, matanya sendiri telah melihat kedekatan yang tidak wajar. Namun ia memilih memendam semua sendiri. Ia tidak mau menuduh tanpa dasar yang jelas. Untuk menenangkan hati, Nadira lebih banyak mengisi waktu dengan kegiatan rumah. Ia bangun lebih pagi, memasak menu kesukaan Bayu, membersihkan rumah sampai sudut terkecil, berharap Bayu melihat semua usahanya dan menyadari betapa Nadira mencintainya sepenuh hati. Namun belakangan Bayu tampak makin sibuk. Pulang kantor sering larut malam, bahkan kadang tidak mengabari. Kalau Nadira menelepon, sering dijawab singkat. "Iya, aku masih rapat," jawab Bayu. "Jam segini masih rapat, Mas?" "Hati-hati jangan terlalu capek ya," kata Nadira pelan. Bayu hanya menggumam. "Iya, nanti aku pulang." Keesokan harinya, saat Nadira sedang menjemur pakaian, teleponnya berdering. Dari sahabat lamanya, Dinda. "Nadira, kamu lagi di mana?" Suara Dinda terdengar canggung. "Di rumah, kenapa?" "Aku, sebenarnya bingung mau bilang. Tapi tadi aku ke mall sama suamiku. Kami lihat Bayu.
Dia nggak sendiri, dear. Darah Nadira seketika turun. Sama siapa? Suaranya gemetar. Kayak sama Rena. Mereka masuk ke restoran berdua. Nadira, aku nggak mau kamu salah sangka, tapi aku pikir kamu berhak tahu. Nadira berusaha tersenyum meski hatinya remuk. Makasih ya, Dean. Nggak apa-apa. Aku nanti tanya langsung ke Bayu. Setelah menutup telepon, Nadira terduduk di kursi teras. Pandangannya kosong, pikirannya melayang-layang. Ia ingin marah, tapi lebih banyak merasa sakit. Air mata menetes satu persatu tanpa bisa dicegah. Ia merasa seperti orang bodoh yang berusaha keras menjaga rumah tangganya, sementara suaminya mulai memberikan hatinya pada orang lain, dan parahnya, orang itu adalah sepupunya sendiri. Malam harinya, Nadira memberanikan diri menunggu Bayu pulang di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika akhirnya pintu terbuka. Bayu tampak lelah, menaruh tas kerja di meja lalu hendak langsung ke kamar mandi. Mas, tunggu sebentar, kata Nadira pelan. Bayu berhenti, menoleh dengan alis terangkat. Ada apa? Aku mau tanya. Tadi kamu ke mall ya? Nadira menatap langsung ke mata suaminya, mencoba menangkap tanda-tanda kebohongan. Bayu tampak terkejut sepersekian detik, lalu mengusap lehernya. Iya, aku rapat di kafe dekat situ sama klien. Sendiri? Bayu diam beberapa saat, lalu menghela napas. Kamu kenapa sih nanya kayak gini? Kamu curiga sama aku? Nadira menguatkan hatinya. Aku cuma mau tahu, Mas. Jujur aja. Ada orang lihat kamu sama Rena. Wajah Bayu mengeras. Kamu nguping dari orang lain sekarang? Ini rumah tangga kita, jangan bawa omongan orang ke sini. Tapi benarkan kamu sama Rena? Suara Nadira makin pelan. Bayu mendengus, lalu melepas jasnya dengan kasar. Iya, aku sama Rena. Kami ketemu karena Rena mau minta tolong pilih hadiah ulang tahun untuk bibinya. Kamu tahu kan bibi Rena itu juga keluarga kamu. Jawaban itu terdengar dibuat-buat, tapi Nadira menelan semua bulat-bulat. Ia terlalu takut menghadapi kenyataan pahit. Oh, iya, maaf kalau aku terlalu curiga. Bayu hanya menatapnya dingin, lalu masuk kamar mandi tanpa menambahkan kata-kata. Nadira duduk lagi di sofa, menahan isak. Perasaannya makin teriris-iris. Rasanya seperti berdiri di ambang jurang, hanya menunggu waktu untuk jatuh. Beberapa hari kemudian, Nadira mendapat undangan tasyakuran kecil di rumah keluarga besarnya. Bibi Nadira, ibunya Rena, baru saja sembuh dari sakit, jadi mereka ingin syukuran dan sekaligus berkumpul. Nadira mengajak Bayu, berharap acara keluarga bisa sedikit memperbaiki hubungan mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sejak tiba di sana, Nadira merasa suasana aneh. Beberapa sepupu berbisik-bisik sambil meliriknya. Ketika Nadira berjalan melewati mereka, percakapan langsung terhenti. Nadira pura-pura tidak peduli, padahal hatinya gelisah. Acara makan-makan selesai, para ibu-ibu berkumpul di ruang tengah. Nadira ikut duduk, meneguk teh hangat. Saat itulah ia mendengar kalimat yang membuat jantungnya hampir berhenti. Alhamdulillah ya, akhirnya Rena mau juga. Toh Bayu itu laki-laki mapan, sopan, sayang keluarga. Kalau bisa dapat dia jadi suami kedua, rezeki banget, kata salah satu tante Nadira sambil tertawa pelan. Nadira menoleh cepat. Maksud tante apa? Tante itu tampak kikuk. Nadira, kamu belum tahu ya? Belum sempat dijawab, Rena muncul sambil membawa buah potong. Ia menatap Nadira dengan senyum menang, lalu menaruh piring di meja. Kak Nadira, maaf ya kalau nanti kaget. Tapi semua ini demi kebaikan keluarga. Kamu pasti ngerti kan tekanan soal keturunan. Nadira menatap sepupunya itu dengan mata melebar. Rena, kamu ngomong apa sih? Aku sama Mas Bayu mau menikah, Kak. Keluarga udah setuju. Lagi pula ini juga bentuk bakti kita pada orang tua. Supaya Mas Bayu cepat dapat keturunan. Seakan bumi runtuh menimpa kepalanya, Nadira menatap orang-orang di ruangan itu. Beberapa hanya menunduk, yang lain pura-pura sibuk dengan ponsel. Air mata Nadira langsung tumpah. Kalian serius? Jadi selama ini, kalian semua merencanakan ini di belakang aku. Bibi Reni mendekat, menepuk bahu Nadira. Nadira,
kamu sabar ya. Ini kan semua demi keturunan keluarga. Kamu istri pertama, nanti tetap dihormati. Nadira berdiri gemetar, menahan agar tubuhnya tidak roboh. Hormat? Setelah kalian menusuk aku dari belakang seperti ini. Ia berlari keluar rumah, meninggalkan ruangan penuh keluarga yang memandanginya dengan tatapan iba, atau justru sinis. Di teras, Nadira menangis sejadi-jadinya. Bayu baru datang belakangan, wajahnya terkejut melihat Nadira menangis. Nadira, kamu kenapa? Kamu masih tanya kenapa? Kamu mau nikah sama Rena kan? Itu sepupu aku, Mas. Nadira berteriak histeris. Bayu menarik tangan Nadira, membawanya ke sisi rumah yang lebih sepi. Dengar dulu, ini semua nggak sesederhana yang kamu kira. Sesederhana apa? Kamu tega selingkuh sama sepupu aku sendiri. Kalau mau poligami, kenapa harus sama dia? Kenapa harus sejahat ini? Nadira terisak, tangannya mengepal. Bayu mengusap wajahnya, tampak frustasi. Aku juga nggak mau awalnya. Tapi keluarga besar terus menekan. Mereka bilang ini solusi supaya aku cepat punya anak. Rena sendiri juga mau, dia janji tetap baik sama kamu. Nadira menatap suaminya lama, berusaha menemukan sisa cinta yang dulu membuatnya begitu yakin untuk menerima pinangan Bayu. Tapi kini semua seperti abu tertiup angin. Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, kamu nggak akan pernah tega ngelakuin ini. Bayu menunduk. Tidak ada jawaban. Dan itu lebih menyakitkan daripada semua ucapan menusuk yang barusan Nadira dengar. Sepulang dari acara itu, Nadira seperti hidup dalam kabut. Semua terasa buram, kosong. Ia menghabiskan hari-harinya dalam diam, hanya melakukan pekerjaan rumah tanpa semangat. Jika Bayu pulang, mereka hanya saling menatap sekilas. Tak ada lagi obrolan ringan sebelum tidur, tak ada tawa, tak ada pelukan hangat. Suatu malam, Bayu duduk di tepi ranjang, menatap Nadira yang berbaring membelakanginya. Nadira, aku minta maaf. Aku tetap akan bertanggung jawab sama kamu. Kamu istri pertama, kamu yang aku nikahi duluan. Posisi kamu nggak akan tergantikan. Nadira menahan tangis. Tapi hati kamu sudah terbagi, Mas. Kamu pikir aku nggak hancur? Bayu hanya diam, menunduk. Dalam diam itu, Nadira tahu, jawaban paling jujur dari seorang laki-laki bukanlah kata-kata, tapi sikap. Dan sikap Bayu sudah cukup jelas, ia memilih jalan yang memecah belah rumah tangga mereka. Hari demi hari makin gelap bagi Nadira. Ia mulai sering sakit kepala, sulit tidur, makan pun hanya beberapa suap. Namun ia tetap mencoba tegar. Dalam doanya, Nadira memohon kekuatan, bahkan jika yang harus ia hadapi nanti lebih menyakitkan. Hingga pada suatu pagi, keluarga besar berkumpul di rumah orang tua Bayu. Nadira diminta hadir. Dengan langkah gontai, ia datang, berusaha menegakkan kepala meski hatinya hancur. Di sana sudah ada Rena yang duduk anggun di samping ibu mertua Nadira. Pertemuan itu tak ubahnya sidang penetapan takdir Nadira. Ibu mertua Nadira membuka pembicaraan dengan tegas. Nadira, kami sudah memutuskan. Bayu akan menikahi Rena. Kamu tetap istri pertama, tapi mohon terima ini dengan lapang dada. Anggap saja ini demi keturunan. Nadira menatap satu persatu wajah keluarga yang dulu ia cintai. Matanya berhenti pada Bayu. Ia menunggu, berharap Bayu akan berdiri dan membela istrinya. Tapi Bayu hanya menatap lantai. Diam. Dengan napas bergetar, Nadira berkata pelan tapi tegas, kalau ini jalan yang kalian pilih, aku akan terima. Tapi jangan berharap aku tidak terluka. Rena menatap Nadira dengan senyum tipis yang entah kenapa terasa menusuk. Dan disitulah Nadira sadar, badai sebenarnya baru saja dimulai. Sejak hari itu, Nadira menjalani hidup seperti robot. Tubuhnya bergerak menjalankan rutinitas, memasak, membersihkan rumah, menyiapkan pakaian Bayu, tetapi jiwanya seperti tak lagi berada di sana. Kadang saat berdiri terlalu lama di dapur, ia sadar air matanya sudah menggenang di sudut mata. Entah berapa kali ia menangis tanpa suara, hanya memegangi dadanya sendiri yang terasa sesak. Bayu pun kini makin jarang di rumah. Alasannya selalu sama, urusan kantor yang menumpuk. Padahal Nadira tahu, Bayu lebih sering menemui Rena, membicarakan persiapan pernikahan mereka.
Rena sudah mulai sibuk ke sana kemari menyiapkan gaun pengantin, undangan, dan segala detail yang membuat Nadira merasa seakan seluruh proses itu adalah pisau yang perlahan mengiris-iris hatinya. Suatu malam, ketika Nadira baru selesai sholat Isya, Bayu pulang. Nadira menatap jam dinding, hampir pukul 10 malam. Lelaki itu tampak lelah, tapi juga canggung saat melihat Nadira yang duduk di ruang tamu. "Aku mau bicara," kata Nadira pelan, berusaha menahan agar suaranya tidak pecah. Bayu menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Ia duduk di kursi seberang Nadira. Jarak mereka terasa seperti ribuan kilometer jauhnya. "Aku cuma mau satu hal, Mas," ujar Nadira, menatap mata suaminya yang kini sulit ia baca. "Katakan padaku dengan jujur, sejak kapan semua ini dimulai? Sejak kapan kamu dan Rena punya hubungan?" Bayu menghela napas panjang, menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. "Nadira, jangan paksa aku jawab pertanyaan itu." "Kenapa? Karena kamu takut aku makin sakit?" "Aku sudah sakit, Mas. Sejak pertama kali kamu mulai berbeda, aku sudah merasakan semuanya. Jadi tolong, untuk kali ini saja, jangan bohong." Bayu menatap Nadira lama. Akhirnya ia mengusap wajahnya, lalu berkata pelan. "Sejak hampir setahun lalu. Awalnya nggak sengaja. Rena sering cerita soal kesepian, soal dia takut nggak nikah. Lalu kami jadi sering komunikasi. Aku salah karena membiarkan itu terus terjadi." Nadira terisak pelan. "Setahun? Berarti selama ini aku cuma istri di atas kertas buat kamu, Mas?" "Jangan bilang gitu," potong Bayu cepat. "Aku tetap sayang kamu. Tapi keluarga kita, ibu, tante kamu, semua menekan aku. Mereka bilang kalau aku nggak segera punya anak, akan malu. Mereka sarankan Rena karena dia masih muda, dan juga keluarga sendiri." "Jadi cinta kamu ke aku kalah sama tekanan keluarga? Segitu mudahnya rasa kamu padaku tergeser?" Nadira tak sanggup menahan tangisnya lagi. Bayu bangkit dari kursi, berjalan ke arah Nadira dan meraih tangannya. Tapi Nadira menepis kasar. "Mas, jangan. Jangan sentuh aku kalau hati kamu udah nggak utuh buatku. Jangan kayak gitu, Nadira. Aku tetap suami kamu, tetap punya tanggung jawab sama kamu." "Tanggung jawab? Hanya itu yang tersisa sekarang, ya Mas?" "Bukan lagi cinta." Nadira menunduk, menatap cincin kawin di jarinya yang terasa semakin berat. Bayu tak menjawab. Dan dalam diam itu, Nadira tahu jawabannya jauh lebih menyakitkan daripada semua kata-kata yang bisa diucapkan. Hari-hari berlalu, persiapan pernikahan Bayu dan Rena semakin nyata. Undangan mulai dicetak, keluarga besar mulai membicarakan pesta. Anehnya, Nadira justru yang paling sering diminta pendapat. "Kak Nadira, nanti bantu pilih motif bunga meja ya, biar nggak terlalu norak," kata Rena suatu sore ketika datang ke rumah. Ia berkata seolah pernikahan ini pesta biasa yang tak memiliki luka dalam. Nadira hanya mengangguk lemah. "Iya?" Dalam hati ia meratap, bagaimana bisa aku membantu merapikan pesta pernikahan suamiku dengan sepupuku sendiri? Namun tekanan keluarga terlalu kuat. Jika ia menolak, maka akan dianggap sebagai istri yang tidak ridha, durhaka pada orang tua yang menginginkan cucu. Padahal ia hanya seorang perempuan biasa yang hatinya juga bisa retak. Beberapa malam sebelum hari pernikahan itu, keluarga besar berkumpul di rumah orang tua Bayu. Nadira juga hadir, walau dadanya terasa seperti dihimpit batu besar. Di sana dibicarakan teknis hari H, termasuk soal siapa yang akan mendampingi Rena menuju pelaminan. Yang membuat Nadira hampir pingsan adalah ketika ibu mertua menoleh padanya dan berkata, "Nadira, kamu yang paling cocok jadi pendamping Rena nanti. Toh kamu istri pertama. Jadi ini simbol kalau kamu merestui semua ini." Nadira menatap ibu mertua dengan mata berair. "Bu, saya mohon, jangan saya. Saya nggak sanggup." Namun ibu mertua menepuk tangan Nadira keras. "Kamu harus kuat. Kalau kamu benar-benar ikhlas, ini cara membuktikannya di hadapan keluarga besar." Rena yang duduk di samping hanya tersenyum menahan puas. Nadira menangkap sorot mata itu, seolah berkata, "Kamu kalah, Kak. Ini buktinya." Di perjalanan pulang, Nadira menahan tangis sekuat tenaga. Baru ketika pintu kamar tertutup,
ia roboh di lantai, menangis terisak-isak hingga tubuhnya menggigil. Bayu yang masuk kemudian hanya bisa menatapnya dengan wajah bersalah. Kalau kamu keberatan, kita bisa cari orang lain buat dampingin Rena, ujar Bayu. Nadira menggeleng, napasnya terengah. Sudah terlambat, Mas. Semua keluarga sudah sepakat. Lagi pula, siapa aku yang bisa menolak? Aku cuma istri yang sekarang hanya jadi formalitas. Bayu mendekat, memeluk Nadira dari belakang. Namun pelukan itu dingin, kosong, tak lagi menenangkan. Nadira merasakan betapa jauh hati mereka kini, meski tubuh mereka masih bersisian. Menjelang hari pernikahan, Nadira merasa tubuhnya makin lemah. Ia sulit makan, sulit tidur. Pipinya mulai tirus, matanya cekung. Beberapa kerabat menatapnya iba, tapi tak satu pun berani menentang keputusan keluarga. Suatu malam Nadira terbangun pukul 2 dini hari. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Bayu yang tertidur pulas. Nadira ingin membangunkannya, ingin berteriak, "Mas, batalkan semua ini. Pilih aku saja seperti dulu." Tapi suaranya hanya tercekat di tenggorokan. Akhirnya Nadira bangkit, mengambil air wudhu, lalu sholat tahajud. Dalam sujud panjangnya, ia menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, kalau memang ini jalanku, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku membenci mereka. Jangan biarkan aku lupa cara bersabar. Tapi kalau boleh, ya Rab, tolong cukupkan sampai di sini rasa sakitku. 2 hari sebelum hari pernikahan, Nadira memutuskan memeriksakan diri ke dokter kandungan lain, diam-diam. Ia ingin setidaknya mencari tahu apakah selama ini masalahnya benar-benar pada dirinya. Setelah serangkaian tes, dokter menatap Nadira dengan lembut. "Bu Nadira, dari hasil pemeriksaan, rahim ibu sehat. Tidak ada masalah berarti. Kalau belum hamil, kemungkinan besar ada faktor dari suami juga. Apakah Pak Bayu sudah pernah diperiksa sperma analisis?" Nadira menatap dokter dengan mata melebar. "Belum, Dok. Suami saya selalu menolak periksa." Dokter hanya mengangguk pelan. Mungkin itu bisa menjadi langkah selanjutnya. Tapi dari sisi ibu, semuanya baik. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Keluar dari klinik, Nadira merasa seolah seluruh dunianya jungkir balik. Jadi selama ini ia menanggung malu, cibiran, dianggap mandul. Padahal mungkin Bayu yang bermasalah. Namun semuanya sudah terlambat. Besok lusa Bayu akan menikah dengan Rena. Dan Nadira tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Malam sebelum hari pernikahan, Rena datang ke rumah membawa baju kebaya pendamping yang harus Nadira pakai. Kebaya itu cantik, warna peach lembut dengan sulaman benang emas. Namun bagi Nadira, kebaya itu tak ubahnya kain kafan yang akan mengubur sisa harga dirinya. "Kak Nadira, makasih ya udah mau dampingin aku besok. Kamu memang perempuan hebat. Kalau aku di posisi kamu, mungkin aku udah kabur jauh-jauh," ujar Rena enteng, seolah yang mereka bicarakan ini hanya pesta biasa. Nadira menatap Rena lama, lalu menghela napas. "Semoga kamu benar-benar bisa bahagiain Bayu." Rena tertawa pelan. "Tenang aja, Kak. Aku akan kasih dia apa yang selama ini kamu nggak bisa kasih, anak." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Nadira hingga sobek. Namun ia hanya mengangguk, memeluk kebaya itu erat-erat, seolah itu cara terakhirnya mempertahankan diri dari hancur berkeping. Malam itu Nadira berbaring dengan kebaya di pangkuannya. Bayu belum pulang. Ia mengelus kain halus itu, lalu menatap ke langit-langit kamar. "Besok aku akan berdiri mendampingi suamiku sendiri menikah dengan sepupuku. Sungguh tak pernah terbayang di awal pernikahan kita dulu, Mas." Air matanya tak berhenti mengalir sampai akhirnya ia tertidur dalam letih yang luar biasa. Esok harinya, dunia akan berubah selamanya. Dan Nadira hanya bisa berharap hatinya cukup kuat menahan gelombang luka yang lebih besar. Mentari belum tinggi saat Nadira menatap dirinya di cermin. Rambutnya sudah ditata indah oleh perias keluarga. Kebaya peach lembut itu kini melekat pas di tubuhnya, menonjolkan bentuk bahunya yang mulai tirus. Seulas lipstik warna mawar menempel di bibir pucatnya. Orang-orang sibuk mondar-mandir menyiapkan acara, sementara Nadira hanya duduk diam. Di pangkuannya, kedua tangannya saling menggenggam erat, seolah itulah satu-satunya pegangan agar ia tak roboh.
Setiap tarikan napas rasanya menyesakkan dada. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh pingsan hari ini. Aku ingin berdiri tegar, meski hatiku sudah tak bersisa." Suasana rumah orang tua Bayu sejak pagi sudah penuh tamu. Tenda besar berdiri di halaman, dihias bunga melati, mawar, dan pita emas. Di sana, tempat Bayu akan mengucapkan akadnya lagi, namun kali ini bukan untuk Nadira. Ketika waktu ijab kabul tiba, Nadira duduk bersama ibu mertua dan beberapa keluarga perempuan. Dari tempatnya, ia bisa melihat Bayu duduk bersila di depan penghulu, mengenakan setelan jas abu muda. Wajahnya tampak tegang. Di sampingnya, duduk Rena dalam balutan kebaya putih bertabur payet, riasan tebal membuatnya tampak bagai putri raja. Nadira menelan ludah. Putri raja yang merebut singgasananya, batinnya getir. Suara penghulu mulai terdengar membaca akad. Nadira menunduk, menggigit bibirnya kuat-kuat agar tangis tak pecah. Namun saat Bayu mengucapkan kalimat ijab kabul dengan lantang, air mata Nadira akhirnya tak dapat dibendung. Butiran bening itu jatuh satu persatu, membasahi kebaya peach yang ia kenakan. Ibu mertua Nadira menepuk pahanya pelan. "Sabar ya, Nadira. Kamu perempuan hebat. Ridha kamu jadi berkah buat keluarga ini." Nadira hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia berkata pada Tuhan, "Aku tak tahu apakah ini Ridha, atau aku hanya terlalu lemah untuk melawan." Begitu ijab kabul selesai, ucapan sah menggema dari para saksi. Hadirin pun mengaminkan, menyalami Bayu yang tampak masih menunduk, entah malu atau lega. Rena tersenyum lebar, matanya berkilau senang. Usai akad, prosesi adat dilanjutkan. Saat itulah Nadira benar-benar merasakan pahit yang tak bisa diungkap kata. Ia diminta keluarga untuk mendampingi Rena, sang pengantin baru, berjalan menuju pelaminan. Mereka ingin menunjukkan bahwa rumah tangga poligami ini harmonis, bahwa istri pertama merestui dengan penuh keikhlasan. Hati Nadira berontak, tapi tubuhnya bergerak seperti dikendalikan orang lain. Tangannya menggamit lengan Rena, berjalan perlahan menyusuri karpet merah menuju panggung pelaminan yang penuh bunga. Koor hadrah bersenandung memuji Nabi, para tamu bersorak senang. Namun telinga Nadira seakan tuli. Semua terasa hampa. Sesekali Rena menoleh, memberi senyum manis. "Makasih ya, Kak Nadira. Kamu memang kakak terbaik." Nadira hanya membalas senyum tipis. Kalau bibirnya terbuka, ia takut isaknya akan pecah di sana. Sampai di pelaminan, Nadira menyerahkan Rena kepada Bayu. Detik itu, pandangan mereka bertemu. Mata Bayu penuh rasa bersalah. Mata Nadira penuh luka yang tak terucap. Namun tak ada kata apapun yang lahir. Semua sudah terlambat. Bayu lalu menggenggam tangan Rena, sementara Nadira mundur selangkah. Satu langkah yang terasa seperti menyingkirkan dirinya sendiri dari hidup suaminya. Acara resepsi berjalan meriah. Tamu berdatangan memberi selamat pada Bayu dan Rena. Foto-foto diambil bergantian. Nadira duduk di kursi keluarga, tubuhnya lunglai. Setiap senyum yang ia pasang terasa seperti topeng yang makin berat. Ada beberapa tamu yang datang menghampiri Nadira, menepuk bahunya, berbisik memuji betapa sabar dan kuatnya ia. "Luar biasa ya kamu, Nadira. Jarang ada istri mau mendampingi suami nikah lagi, apalagi sama sepupu sendiri." Nadira hanya menanggapi dengan senyum tipis. Dalam hati ia menjerit, "Ini bukan soal mau. Ini karena aku tak lagi punya pilihan." Sementara itu, di pelaminan, Rena tampak bersinar. Ia menggenggam lengan Bayu erat-erat, tertawa kecil ketika fotografer meminta mereka berpose berdua. Nadira menahan napas setiap kali melihat pemandangan itu. Rasanya dadanya tertikam ribuan jarum halus. Tak jauh dari sana, beberapa sepupu Nadira berbisik-bisik sambil meliriknya. "Kasihan banget Nadira. Tapi ya gimana, toh dia yang nggak bisa ngasih keturunan," kata salah satunya. Yang lain menimpali, "Bagus juga Rena mau. Bayu kan mapan, sayang kalau jatuh ke tangan orang lain." Nadira menunduk dalam-dalam, menahan agar air matanya tak jatuh di depan banyak orang. Kalau saja mereka tahu hasil pemeriksaan terakhirnya, bahwa rahimnya sehat, bahwa mungkin justru Bayu yang selama ini menjadi penyebab mereka belum dikaruniai anak. Tapi untuk apa?
Siapa yang mau mendengar kebenaran yang tak menguntungkan mereka? Sore hari, acara mulai mereda. Nadira membantu mengantar tamu-tamu keluar rumah. Kakinya nyaris tak kuat berdiri. Ia ingin sekali cepat masuk kamar, menangis sendirian, membiarkan semua kepedihan meledak tanpa harus berpura-pura lagi. Namun sebelum sempat melangkah, Rena menahannya. Kak Nadira, nanti malam kan kita semua makan malam bareng di rumah ini. Kamu jangan lupa datang ya. Kita sekarang satu keluarga besar, katanya manja sambil memeluk lengan Bayu. Nadira mengangguk. Iya. Bayu menatap Nadira sejenak, tatapan yang sulit diartikan. Namun ia tak mengucapkan apapun. Nadira merasa, untuk kali pertama, Bayu benar-benar menjauh darinya, secara lahir dan batin. Malamnya, rumah keluarga Bayu kembali penuh. Makan malam itu seperti perayaan kecil penutup rangkaian pesta. Nadira membantu menata hidangan, membagi-bagi piring, seolah hanya seorang pramusaji di acara suaminya sendiri. Sesekali ia melihat Bayu menatapnya, namun Bayu langsung mengalihkan pandangan begitu Rena menggamit lengannya manja. Setelah makan selesai, para wanita berkumpul di ruang tengah, membicarakan kehamilan. Nadira hanya duduk di sudut, menatap lantai. Hatinya tercabik mendengar ibu mertua mulai menasihati Rena agar cepat hamil, memberi tips ramuan tradisional, mengingatkan agar tidak terlalu capek. Aduh nanti kalau Rena hamil duluan, kasihan Kak Nadira ketinggalan, canda salah satu tante, menertawakan Nadira seolah itu bahan gurauan lucu. Nadira hanya tersenyum hambar. Apa lagi yang bisa kulakukan selain tersenyum? Batinnya pedih. Malam makin larut, tamu-tamu akhirnya pamit. Nadira pulang ke rumahnya bersama Bayu. Namun suasana di mobil begitu kaku. Rena belum pindah ke rumah mereka, rencananya baru minggu depan setelah serah terima kamar pengantin. Tapi meski hanya berdua malam itu, Nadira merasa rumah sudah terlalu asing baginya. Sesampainya di rumah, Nadira langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Bayu mengekor di belakangnya. Nadira, panggil Bayu perlahan. Nadira hanya menoleh sebentar. Aku tahu hari ini berat buat kamu. Aku nggak bisa bilang apa-apa selain maaf. Nadira menghela napas panjang, menatap wajah suaminya yang dulu adalah pelabuhan semua resahnya. Kini justru jadi sumber luka terdalamnya. Mas, mulai hari ini jangan paksa aku lagi tersenyum. Aku akan tetap jalani semua kewajibanku sebagai istri pertama. Tapi hatiku, jangan harap bisa utuh seperti dulu. Bayu menunduk, lalu meraih tangan Nadira, mengecupnya lama. Namun Nadira tak membalas. Hatinya sudah beku. Ia biarkan Bayu menciumnya dalam hening yang penuh kepalsuan. Malam itu, mereka tidur bersebelahan di ranjang yang sama. Namun Nadira merasa seakan tidur seorang diri di gurun tandus. Bahkan pelukan Bayu yang datang perlahan di tengah malam tak lagi membawa rasa nyaman, hanya perih yang membakar. Beberapa hari setelah pernikahan, keluarga mulai membicarakan kepindahan Rena ke rumah Nadira dan Bayu. Nadira menyiapkan kamar depan dengan tangannya sendiri. Ia mengganti sprei, memasang tirai baru. Setiap kali ia melipat selimut atau menata bantal, hatinya mencelos. Ini kamar untuk perempuan yang merebut separuh hidupku. Ketika semua sudah siap, Nadira duduk di tepi ranjang itu. Tangannya menggenggam sudut selimut, menahan tangis. Namun akhirnya air mata tetap jatuh. Ya Allah, kalau ini jalan yang kau takdirkan, tolong bantu aku menjalaninya. Sementara itu, di ruang tamu, terdengar tawa ringan Rena yang baru saja datang membawa koper-koper. Nadira menghapus air matanya cepat, menarik napas panjang, lalu berjalan keluar dengan senyum palsu yang sudah terlatih. Di ujung hari, saat semua orang mengucap selamat atas keluarga besar baru, mereka, hanya Nadira yang tahu seberapa remuk hatinya. Dan hanya Tuhan yang tahu berapa lama lagi ia sanggup berdiri tegar. Namun dalam sunyi, Nadira berjanji pada dirinya sendiri. Aku mungkin kalah hari ini, tapi aku akan bertahan. Aku akan lihat seberapa jauh mereka bisa membawa kebahagiaan di atas air mataku. Dan itulah yang membuatnya tetap berjalan, meski langkahnya goyah. Dalam diam, ia menanti waktu akan bicara, dan kebenaran, cepat atau lambat, akan menampakkan diri. Sudah sebulan sejak Rena pindah ke rumah Nadira dan Bayu.
Rumah mungil itu kini terasa terlalu sempit untuk menampung dua hati perempuan yang sama-sama mencintai lelaki yang sama, atau setidaknya, pernah sama-sama dicintai lelaki itu. Awalnya Nadira mencoba menerima kehadiran Rena dengan lapang. Ia mengingat-ingat doa panjangnya tiap malam, memohon hati yang sabar, tidak membenci siapapun meski luka menganga. Namun hari demi hari, rasa sabar itu makin tipis, tergerus oleh sikap Rena yang perlahan menunjukkan wajah aslinya. Suatu pagi, Nadira bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia menggoreng tempe kesukaan Bayu, membuat sambal terasi, menanak nasi hangat. Semua sudah ia tata di meja makan ketika Rena turun dari tangga dengan gaun tidur tipis warna merah muda, rambutnya masih acak-acakan namun wangi parfum menyengat. "Wah, Kak Nadira rajin banget masak pagi-pagi," kata Rena sambil duduk santai. "Tapi Mas Bayu kayaknya tadi bilang mau makan bubur ayam di luar sama aku." Nadira tertegun. "Oh, Mas Bayu sudah bangun?" "Udah dong. Tadi malah mijitin aku dulu sebelum mandi." "Hehe." Rena menutup mulutnya sambil cekikikan. Nadira merasakan wajahnya memanas, matanya mulai terasa panas pula. Namun ia hanya menunduk. "Kalau begitu makanannya nanti aja aku simpan." "Nggak usah repot-repot. Kasih aja ke tetangga. Nanti sore aku mau masak pasta, Mas Bayu udah bosan sama masakan tradisional," kata Rena sambil memainkan kuku panjangnya. Nadira hanya diam, membereskan meja makan dengan hati yang remuk. "Bosan? Padahal dulu, setiap aku masak tempe goreng, Mas Bayu bilang itu makanan ternak di dunia," batinnya perih. Siang harinya, Nadira tengah melipat cucian ketika Bayu pulang lebih awal. Senyumnya langsung mengembang, meski pelan. "Mas, udah pulang?" Bayu mengangguk sambil membuka dasinya. Namun sebelum sempat Nadira menghampiri, Rena muncul dari dapur sambil membawa segelas jus jeruk. "Sayang, haus ya? Ini aku bikinin," kata Rena manja sambil menyodorkan gelas ke Bayu. Bayu tersenyum lebar, mengambil jus itu dan meneguknya. Nadira hanya bisa mematung. Dulu, itulah adegan kecil yang selalu terjadi antara dirinya dengan Bayu, kini sudah berpindah pemeran. "Nadira, nanti tolong setrika baju kerjaku yang baru dicuci ya," ujar Bayu datar. Lalu ia merangkul bahu Rena dan berjalan masuk ke kamar mereka. Kamar yang dulu hanya diisi Nadira dan Bayu, kini telah terbagi dua. Nadira seperti tamu di rumah sendiri. Nadira menatap punggung mereka yang makin menjauh. Perlahan air matanya menetes, jatuh membasahi tumpukan baju. Ya Allah, beginikah rasanya menjadi orang ketiga di rumah sendiri? Beberapa hari kemudian, saat Nadira hendak mengambil cucian yang sudah kering di jemuran belakang, ia mendengar suara Rena mengobrol di teras samping bersama beberapa tetangga. Nadira berhenti sejenak, niatnya berubah ingin masuk lewat pintu depan saja. Namun telinganya sempat menangkap sepatah dua patah kalimat yang membuat lututnya lemas. "Kalau soal anak sih, insya Allah aku nggak lama lagi hamil." "Kak Nadira kan sabar orangnya, dia kayaknya udah rela kok kalau nanti aku yang ngasih cucu pertama buat mertua," kata Rena dengan suara sedikit dibuat pelan tapi cukup terdengar. Tetangga menanggapi dengan tawa kecil. "Iyalah, rezekinya Mbak Rena. Kalau Kak Nadira mandul kan mau gimana lagi?" Jantung Nadira seperti diremas. Kata, "Mandul," itu menamparnya begitu keras, padahal ia sudah tahu dari dokter kalau rahimnya baik-baik saja. Namun apakah penting? Toh tidak ada yang mau mendengar kebenaran itu. Dengan cepat Nadira mundur, menutup mulutnya sendiri agar tidak terdengar isaknya. Ia berlari ke kamar, menguncinya rapat, lalu menangis sejadi-jadinya di atas sajadah. Ya Allah, apa aku ini benar-benar sehina itu di mata mereka? Seiring hari berjalan, perlakuan Rena makin berani. Ia mulai sering mengatur rumah, mengganti letak perabotan, membeli vas-vas baru tanpa seizin Nadira, bahkan menegur pembantu kecil-kecilan yang biasa membantu Nadira seminggu sekali. Suatu ketika Nadira memergoki Rena membuang taplak meja bordir kesayangan Nadira ke tempat sampah. "Rena, itu taplak yang aku jahit sendiri waktu baru nikah sama Bayu." "Kenapa dibuang?" tanya Nadira menahan nada. Rena mengangkat bahu santai. "Udah lusuh, Kak. Lagian Mas Bayu juga bilang rumah ini perlu suasana baru. Kalau Kak Nadira mau, nanti aku beliin taplak baru yang lebih bagus." Nadira menatap taplak itu di tempat sampah,
Rasanya persis seperti melihat potongan hatinya sendiri dilempar begitu saja. Tapi ia tak lagi punya tenaga untuk bertengkar. Akhirnya ia hanya memungut taplak itu diam-diam, mencucinya lagi dengan air mata yang terus menetes. Yang paling menyesakkan hati Nadira adalah ketika Bayu perlahan makin menjauh darinya, tanpa sadar, atau mungkin memang sengaja. Dulu setiap malam mereka selalu berbincang sebelum tidur, kadang tentang hal-hal kecil seperti mimpi yang lucu atau rencana liburan. Kini Bayu lebih sering tidur larut karena menemani Rena di ruang TV. Suatu malam, Nadira memberanikan diri mengetuk kamar mereka. Rena memang meminta satu kamar khusus untuk dirinya dengan Bayu, sementara Nadira tetap tidur di kamar lama. "Mas," panggil Nadira pelan setelah pintu dibuka. Di dalam, Rena sudah rebahan mengenakan daster tipis, menatapnya sinis. Bayu mengusap tengkuknya. "Kenapa, Nadira?" Nadira menelan ludah. "Aku cuma rindu ngobrol sama Mas. Bisa nggak malam ini tidur sama aku aja? Kita belum pernah benar-benar bicara lagi sejak semua ini." Bayu tampak kikuk. Ia menoleh ke arah Rena, lalu kembali menatap Nadira. "Maaf ya, Nadira. Rena lagi nggak enak badan. Nanti aja ya." Nadira mengangguk, meski hatinya seakan diremas. "Iya, nggak apa-apa." Begitu pintu ditutup, Nadira berjalan kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Sampai di ranjang, ia membenamkan wajah ke bantal, menahan agar isaknya tidak terdengar. "Beginikah akhirnya rumah tangga yang dulu kuanggap anugerah terindah, Mas? Rumah ini kini cuma tempat singgah, bukan lagi rumah hati kita." Puncak rasa perih Nadira terjadi 2 minggu kemudian. Saat itu ia baru saja pulang dari pasar, membawa tas penuh sayuran. Ketika masuk rumah, ia melihat Bayu duduk di sofa ruang tamu, sedang mengusap perut Rena dengan penuh perhatian. "Kamu nggak apa-apa? Kalau mual bilang ya. Aku ambilin air hangat," kata Bayu lembut. Rena mengangguk manja. "Iya, Mas. Makasih ya udah perhatian banget." Melihat adegan itu, Nadira tertegun di ambang pintu. Matanya panas, dadanya ngilu. Tapi yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah ketika Rena tiba-tiba berkata pelan, tapi cukup terdengar. "Mas, kalau nanti aku beneran hamil, kita bisa fokus rawat anak kita berdua ya? Kak Nadira kan udah ikhlas." Bayu tak menjawab, namun tangannya tetap menepuk perut Rena dengan lembut. Dan diam itu bagi Nadira lebih menusuk dari apapun. "Fokus kalian, sementara aku hanya akan jadi bayangan di sudut rumah ini." Malamnya, Nadira duduk sendiri di teras belakang, memandang langit penuh bintang. Dalam hati ia mengadu panjang pada Tuhan. "Ya Allah, Engkau tahu semua perjuanganku. Engkau tahu betapa aku mencintai suamiku, betapa aku ingin membangun keluarga yang utuh. Tapi jika ini jalannya, tolong beri aku hati yang luas, yang tidak patah oleh sikap mereka." Air mata Nadira menetes satu persatu, jatuh ke tangan yang terlipat di pangkuannya. Dalam keheningan itu, ia memutuskan satu hal. Ia tak akan lagi memohon cinta Bayu seperti dulu. Jika cinta itu masih ada, biarlah datang sendiri. Jika sudah hilang, biarlah Tuhan yang mengganti dengan kasih sayangnya yang lebih besar. Dan malam itu untuk pertama kalinya, Nadira tertidur tanpa lagi berharap akan datang diketuk pintu kamarnya oleh Bayu. Hatinya mulai mengerti, kadang yang perlu dilakukan bukan merayu agar tetap dicinta, tetapi belajar bertahan dan merelakan. Hari-hari di rumah itu kini bagai sandiwara panjang. Nadira masih menjalankan tugasnya sebagai istri pertama, memasak, mencuci, menata rumah, sementara Rena seolah menjadi ratu kecil yang hanya tinggal memetik buah manis. Dan Bayu? Lelaki itu makin jarang bertegur sapa dengan Nadira, lebih banyak menghabiskan waktunya dengan Rena. Namun Nadira sudah berhenti menunggu. Hatinya lah yang kini perlahan belajar menegakkan diri. Suatu sore, Nadira baru saja menyiapkan teh hangat di meja ketika terdengar suara derai tawa Rena dari ruang tamu. Ia mendekat, mendapati Rena duduk bersama 2 orang teman lamanya. Di depan mereka berhamburan katalog tas dan sepatu mahal. "Kamu tahu nggak, Ren?" kata salah satu temannya, seorang wanita muda dengan lipstik merah mencolok. "Kalau aku jadi kamu, udah kusuruh aja Kak Nadira itu kerja pembantu. Kan dia jago masak, jago bersih-bersih. Sayang banget dia nganggur di rumah." Mereka tertawa.
Nadira berdiri di ambang pintu, menahan rasa perih yang mencuat sampai ke ujung kepala. Rena menanggapi dengan tawa renyah. Haha, ya nggak gitu juga dong. Tapi emang sih, Kak Nadira cocoknya ngurus rumah. Soalnya dia nggak bisa ngasih apa-apa ke Mas Bayu selain rumah rapi sama makanan. Anak aja nggak bisa. Nadira menutup mulutnya. Air matanya nyaris jatuh. Ia mundur pelan, masuk ke dapur. Dari sana terdengar suara tawa mereka yang semakin keras, memecah hatinya seperti kaca jatuh ke batu. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian. Waktu itu Nadira baru selesai menyapu halaman ketika Rena datang dengan langkah tergesa. Wajahnya merah padam. Kak Nadira, teriaknya. Kamu tuh gimana sih? Kenapa bajuku yang mahal itu dicuci pakai deterjen biasa? Harusnya laundry khusus. Sekarang kainnya jadi kasar gini. Nadira menatap Rena, mencoba bersikap tenang. Maaf, Ren, aku nggak tahu itu bajumu yang khusus. Biasanya semua baju dicuci sama. Alah, alasan, potong Rena tajam. Kamu sengaja kan? Sengaja biar bajuku rusak? Kamu tuh iri ya karena nggak bisa beli baju mahal kayak aku. Nadira menggeleng. Bukan, Ren. Aku benar-benar nggak tahu. Rena melipat tangannya di dada. Dengar ya, mulai sekarang baju-bajuku kamu cuci pakai tangan sendiri. Jangan pakai mesin. Dan pastikan pakai softener mahal itu. Kalau sampai ada yang rusak lagi, aku bilang ke Mas Bayu supaya dia carikan pembantu beneran, biar kamu nggak usah repot-repot pura-pura berguna di rumah ini. Kalimat itu seperti cambuk yang mendera punggung Nadira. Namun ia menunduk saja, menahan agar air matanya tak jatuh di depan Rena. Setelah Rena pergi, Nadira berdiri lama menatap jemurannya. Dalam hati ia berkata, beginikah akhirnya aku di rumah sendiri? Sekadar tukang cuci baju istri muda suamiku. Malamnya, Nadira duduk di ruang keluarga sendirian, menatap kosong televisi yang tak benar-benar ia tonton. Dari arah kamar Bayu dan Rena terdengar suara tawa pelan. Nadira menutup telinga. Namun suara itu tetap saja menembus, merasuk ke lubuk hatinya yang sudah koyak. Ia lalu berdiri, mengambil mukena, lalu sholat lama. Dalam sujudnya ia menangis, berbisik pada Tuhan. Ya Allah, kalau memang rumah ini bukan lagi tempat bahagiaku, jangan biarkan hatiku terus menggantung pada cinta yang salah. Tunjukkan jalan MU, Rap. Keesokan paginya, saat Nadira sedang memetik daun jeruk di halaman untuk bumbu masak, datang seseorang yang sama sekali tak ia duga. Di gerbang berdiri Bu Arini, seorang guru TK tempat Nadira dulu pernah mengajar sebelum menikah. Wanita parubaya itu masih tampak hangat, membawa tas kerja kecil yang sudah mulai pudar warnanya. Nadira, Assalamualaikum, sapanya dengan senyum tulus. Nadira memeluknya erat. Tiba-tiba, semua rasa rindu akan hari-hari saat dirinya masih punya kehidupan sendiri, punya cita-cita dan keceriaan, tumpah ruah. Mereka duduk di beranda, Bu Arini bercerita panjang lebar tentang TK itu. Sekarang muridnya makin banyak, Nadira. Tapi guru kita makin sedikit. Tadinya aku mau langsung rekrut guru baru, tapi entah kenapa aku malah kepikiran kamu. Nadira menatap Bu Arini dengan mata berembun. Saya? Tapi, saya sudah terlalu lama ninggalin dunia ngajar. Lagi pula apa, nak? Potong Bu Arini lembut. Kamu ini cerdas, sabar, penyayang anak-anak. Justru karena pengalamanmu panjang dalam sabar itulah kamu lebih layak. TK kami butuh sosok seperti kamu. Hati Nadira berdebar. Sudah lama sekali ia tak merasa dibutuhkan bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai dirinya sendiri. Namun bayangan Bayu muncul. Tapi Ibu, kalau Mas Bayu gak setuju? Bu Arini mengelus tangannya. Nadira, kadang kamu harus ambil keputusan untuk kebahagiaanmu sendiri. Bukankah selama ini kamu sudah terlalu banyak mengalah? Nadira terdiam lama. Dalam diam itu, seakan ada celah kecil terbuka dalam hatinya. Cahaya tipis masuk, menyingkap luka yang selama ini hanya dibiarkan menghitam. Malam harinya, Nadira memberanikan diri bicara pada Bayu. Mereka duduk di ruang makan. Bayu menatap Nadira heran, mungkin jarang melihat istrinya yang dulu pendiam kini menatapnya langsung dengan sorot tegas. Mas, aku mau ngajar lagi di TK tempatku dulu kerja. Alis Bayu terangkat. Ngajar?
Buat apa, Nadira? Kamu kan udah punya rumah yang harus diurus. Aku butuh kesibukan, Mas. Aku ingin merasa berarti lagi, bukan hanya di rumah ini. Suara Nadira bergetar, tapi ia memaksakan tetap menatap mata suaminya. Bayu menghela napas panjang. Kalau soal uang, kamu nggak usah khawatir. Aku cukup kok untuk biayain kamu. Nadira menggeleng. Ini bukan soal uang, Mas. Ini soal aku. Aku nggak mau habiskan hidupku hanya di sudut rumah ini sambil lihat kamu dan Rena. Tolong izinkan aku punya dunianya sendiri lagi. Bayu menatap Nadira lama. Ada rasa tak suka yang jelas di sorot matanya. Namun akhirnya ia hanya mengangguk pelan. Ya sudah, terserah kamu. Tapi jangan sampai urusan rumah terbengkalai. Nadira menghela napas lega. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur dengan dada sedikit lapang. Ia tahu jalan ini belum tentu mudah. Tapi setidaknya ia punya satu alasan baru untuk bangun esok hari dengan lebih kuat. Hari pertama Nadira mengajar kembali adalah hari paling menggembirakan dalam hidupnya setelah sekian lama. TK itu masih sama, penuh gambar ceria, coretan dinding warna-warni, dan suara tawa anak-anak yang riuh. Ketika seorang bocah perempuan memeluknya sambil berkata, "Bu guru cantik banget hari ini," Nadira nyaris menangis saking harunya. Puluhan pasang mata mungil memandangnya penuh antusias. Nadira merasa hidupnya kembali punya makna. Ia bukan hanya istri pertama yang diabaikan, bukan hanya tukang masak Rena. Di tempat ini, ia adalah bu guru Nadira yang dicintai murid-muridnya. Sore hari, ketika pulang, wajah Nadira berseri meski tubuhnya lelah. Ia menyiapkan makan malam dengan hati ringan. Namun kebahagiaannya terhenti saat melihat Rena berdiri di pintu dapur, melipat tangan, menatap Nadira dari atas ke bawah. "Kamu ngajar? Nambah kerjaan biar nggak bosen di rumah?" "Ya," sindir Rena tajam. "Bagus deh, Kak. Tapi jangan sampai lupa ya, suami kita lebih butuh kamu urus rumah ini." Nadira hanya tersenyum tipis. "Iya, terima kasih sudah mengingatkan." Dalam hati, Nadira berkata, "Betapapun kamu mencoba merendahkan aku, Rena, mulai sekarang aku punya alasan untuk tetap bangga berdiri. Karena aku lebih dari sekadar istri di rumah ini." Malam itu, Nadira berdiri lama di depan cermin kamarnya. Ia memandangi wajahnya yang mulai kembali bercahaya. Untuk pertama kalinya, ia merapikan jilbabnya bukan hanya untuk suaminya, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk anak-anak di TK yang memanggilnya bu guru dengan mata berbinar. "Ya Allah, terima kasih karena kau tunjukkan caraku untuk bangkit. Jika suatu hari nanti Mas Bayu sadar siapa yang benar-benar mencintainya tanpa syarat, biarlah semua berjalan pada waktunya. Kalaupun tidak, cukupkan aku dengan kasih sayang MU." Dan malam itu, Nadira tersenyum kecil sebelum tidur. Luka di hatinya belum sembuh, tapi setidaknya ia sudah mulai menutupnya perlahan, membiarkan Tuhan merawat sisanya. Sudah hampir 3 bulan Nadira kembali mengajar di TK. Hidupnya kini terbagi antara rumah yang masih penuh getir, dan sekolah kecil tempat anak-anak memanggilnya Bu Guru Nadira dengan senyum ceria. Dua dunia yang begitu kontras. Namun di sanalah Nadira menemukan kembali jati dirinya yang selama ini tenggelam. Meski setiap malam tetap pulang ke rumah yang sama, Nadira merasa tidak lagi hanya bergantung pada kebahagiaan yang ditentukan Bayu. Ada cinta lain yang kini mengisi hatinya, cinta pada ilmu, cinta pada anak-anak didiknya, cinta pada dirinya sendiri. Suatu siang, Nadira sedang mengajari anak-anak membuat kartu ucapan untuk Hari Ibu. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama Bayu tertera di layar. Dengan sedikit heran, Nadira menjawab. Biasanya Bayu jarang menelepon saat ia di sekolah. "Nadira, kamu bisa pulang sekarang nggak?" Suara Bayu terdengar tergesa, bahkan gemetar. "Ada apa, Mas?" Nadira ikut tegang. "Kamu pulang aja dulu, nanti aku jelasin." Tanpa pikir panjang, Nadira pamit pada Bu Arini, lalu segera pulang. Dadanya berdegup keras sepanjang jalan. Begitu sampai rumah, ia mendapati Bayu duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Sementara Rena terdengar menangis keras di kamar. "Ada apa sebenarnya?" tanya Nadira pelan. Bayu menatap Nadira dengan mata sembab. "Nadira, maafkan aku. Ternyata semua ini, semua yang kita alami,
Tidak sepenuhnya salah kamu. Nadira mengernyit. Maksudnya? Bayu menunduk, suaranya pecah. Tadi pagi aku antar Rena kontrol ke dokter kandungan. Karena sudah 2 bulan telat datang bulan. Aku kira dia hamil. Bayu menahan napas, lalu menatap Nadira. Tapi ternyata dokternya bilang, Rena punya masalah serius. Rahimnya lemah, kemungkinan besar dia sulit hamil. Nadira terpaku. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Jadi, selama ini, Nadira tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Bayu mengangguk. Mungkin bukan kamu penyebab kita nggak punya anak. Bisa jadi malah aku, atau ya, Allah sudah belum kasih waktu. Aku yang terlalu bodoh, terlalu mudah dipengaruhi omongan orang dan tekanan keluarga. Sampai aku tega melukaimu, memilih poligami sama sepupumu sendiri. Air mata Nadira menetes. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan juga lega. Semua beban salah yang selama ini ditimpakan padanya, terbantahkan oleh kenyataan. Malam itu, setelah lama tak berbicara dari hati ke hati, Bayu mendatangi kamar Nadira. Nadira sedang menata buku pelajaran untuk esok hari. Bayu duduk di sampingnya, menatap Nadira lama sekali. Nadira, panggilnya pelan. Nadira hanya menoleh tanpa berkata apa-apa. Boleh Mas pegang tangan kamu? Nadira menghela napas, lalu merelakan tangannya digenggam Bayu. Hangat, namun tak lagi membuat jantungnya berdegup seperti dulu. Terlalu banyak luka yang mematikan rasa itu. Aku menyesal, Nadira, ucap Bayu, suaranya bergetar. Kalau bisa memutar waktu, aku nggak akan pernah menambah istri. Kamu satu-satunya yang sungguh tulus mencintaiku, bahkan saat aku paling menyakitimu. Nadira menatap mata Bayu. Ada haru di sana, tapi juga ada kekosongan. Mas, aku sudah memaafkan kamu jauh sebelum kamu minta maaf. Tapi memaafkan gak selalu berarti kita bisa kembali seperti dulu. Bayu tertunduk. Jemarinya mengerat, seolah tak mau melepas tangan Nadira. Beberapa hari setelah itu, rumah mereka berubah tegang. Rena jarang keluar kamar, wajahnya selalu muram. Ia tampak sensitif pada apapun. Pernah suatu kali Nadira mendengar Rena menangis sambil berteriak pada Bayu. Kamu pasti nyesel nikahin aku, kan? Kan? Kamu lebih seneng kalau Nadira yang ngasih kamu anak. Bayu hanya diam. Diam yang bagi Rena terasa lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Sejak saat itu, Rena jadi semakin sinis pada Nadira. Seneng ya kamu? Sekarang aku yang mandul, sindirnya satu pagi saat mereka sama-sama di dapur. Nadira menatapnya tenang. Rena, aku nggak pernah senang lihat orang lain susah. Apalagi kamu yang sekarang jadi bagian dari keluarga ini juga. Rena mendengus. Jangan sok suci. Aku tahu dalam hati kamu pasti puas. Nadira hanya tersenyum tipis, lalu kembali memotong sayuran. Dalam hati ia berkata, aku sudah terlalu capek untuk membenci. Hidup ini terlalu singkat untuk mengisi hati dengan dendam. Suatu malam, Bayu mengajak Nadira bicara serius di teras belakang. Mereka duduk bersebelahan, langit gelap bertabur bintang. Nadira, kamu mau terus seperti ini? Bertiga dalam rumah yang rasanya makin sempit oleh masalah, tanya Bayu pelan. Nadira terdiam lama. Angin malam berhembus lembut, menyingkap anak rambut di pelipisnya. Aku juga nggak tahu, Mas. Yang jelas, sekarang aku punya hidupku lagi. Aku ngajar, aku bahagia sama anak-anak TK itu. Kalau Mas mau tetap bertanggung jawab sama kami berdua, silakan. Tapi kalau mau pisah juga, aku sudah siap. Bayu menatap Nadira lekat-lekat. Kamu yakin siap? Nadira mengangguk. Karena sekarang aku sudah utuh lagi sebagai Nadira. Bukan hanya istri siapa, tapi perempuan yang juga berharga tanpa tergantung pada siapapun. Keesokan harinya, Nadira melihat koper-koper di ruang tamu. Rena duduk di sofa dengan wajah sembab. Bayu di sampingnya, tampak menenangkan. Aku mau pulang dulu ke rumah orang tuaku, ujar Rena datar saat menyadari Nadira berdiri di dekat tangga. Butuh waktu sendiri. Nadira hanya mengangguk pelan. Jaga kesehatan, Rena. Rena menatap Nadira lama. Ada rasa iri, tapi juga malu. Bibirnya bergerak-gerak seolah ingin meminta maaf,
Tapi tak ada suara yang keluar. Akhirnya ia hanya mengambil tasnya, melangkah keluar rumah, meninggalkan sepi yang menggema. Malamnya, Nadira duduk sendiri di ruang tengah. Bayu datang menghampiri, wajahnya tampak lelah. Rena mau tinggal di rumah orang tuanya dulu. Katanya butuh menenangkan diri. Nadira menatap Bayu. Aku ngerti. Bayu memegang kedua tangan Nadira. Kalau kamu masih mau sama aku. Nadira menghela napas panjang. Mas, selama ini aku bertahan bukan hanya karena cinta, tapi karena aku takut gagal mempertahankan rumah tangga kita. Tapi sekarang aku sadar, aku juga berhak bahagia. Berhak dihormati. Aku mau tetap jadi istrimu kalau Mas benar-benar ingin membangun lagi rasa yang dulu kita punya. Kalau tidak, biar Allah yang pisahkan kita dengan caranya. Bayu memejamkan mata. Air matanya menetes, jatuh ke jemari Nadira. Aku janji akan memperbaiki semua, Nadira. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Hari-hari selanjutnya berjalan pelan, hati-hati. Bayu mulai sering mengantar dan menjemput Nadira ke TK. Mereka juga kembali saling bercerita sebelum tidur, meski tak lagi semesra dulu, setidaknya belum. Nadira membiarkan waktu yang menguji, sambil terus mengisi hidupnya dengan hal-hal yang membuatnya utuh. Sementara itu, Rena hanya sesekali menghubungi Bayu lewat pesan. Mereka sepakat memberi jarak dulu. Mungkin inilah pelajaran bagi semuanya, bahwa cinta yang lahir di atas luka orang lain jarang benar-benar bahagia. Suatu sore, Nadira duduk di teras sekolah sambil mengawasi anak-anak bermain. Seorang murid kecil datang memeluknya. Bu guru, nanti kalau besar aku mau kayak ibu. Baik sama semua orang. Nadira tertawa, mengusap kepala anak itu. Semoga ya, nak. Yang penting hatinya harus selalu sabar. Saat itu, Nadira merasakan damai luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ia benar-benar merasakan tenang. Bukan karena disayangi seseorang, bukan karena status istri pertama atau kedua. Tapi karena ia sudah bisa menyayangi dirinya sendiri.